Halo guys, selamat datang di channel aku. Perkenalkan, nama aku Evita. Kalian boleh panggil aku Evi atau Vita. Jadi, kali ini aku mau menceritakan pengalaman diet aku sampai turun 10 kilo lebih dalam waktu cuma 2 bulan. Jadi, di sini aku bakal menceritakan pola makan aku tuh seperti apa, apakah aku olahraga, dan kenapa bisa turun secepat itu. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi aku itu mulai diet di tahun 2018 sekitar bulan Maret. Itu sekitar awal-awal aku kuliah sih, dan saat itu berat badan aku saat start diet sekitar 55 sampai 56 kilo. Dan dari SMP sampai SMA sih berat badan aku sekitar segitu doang ya, nggak pernah berubah yang terlalu drastis, dan aku sendiri nggak pernah diet sebelumnya. Dari SMP sampai SMA tuh nggak pernah diet sama sekali. Dan jujur, untuk berat badan segitu dan tinggi aku yang cuma 152 cm, jujur memang eh, terlihat berisi. Dan saat itu kenapa aku memutuskan untuk diet adalah karena waktu di tahun tersebut juga cici aku tuh mau nikah. Jadi aku pikir, I don't want to look fat on my sister's wedding. Jadi aku memutuskan untuk diet. Dan sebenarnya sih aku waktu itu nggak ngeset target mau turun berapa kilo, intinya mau kelihatan kurus doang. Dan aku waktu itu hanya berbekal pengetahuan dari nonton-nonton YouTube, uh, dan gak pernah ke gym. Ini disclaimer dulu, aku gak pernah ke gym, gak pernah ada pendampingan dari PT ataupun ke nutrisionis. Jadi benar-benar semuanya berdasarkan nonton YouTube doang. Aku tuh ngeset beberapa rules. Yang pertama, aku memutuskan untuk gak makan gorengan, terus nggak makan santan, nggak makan yang manis-manis, snack yang asin maupun yang manis aku nggak makan sama sekali. Terus goreng-gorengan juga aku nggak makan, tapi kalau nasi sih masih makan nasi putih kadang-kadang, cuma lebih sering makan nasi merah gitu. Dan untuk minyak pun aku nggak makan sama sekali kalau masak gitu. Jadi pola makan aku dari pagi itu aku sarapan. Sarapannya biasanya aku pakai makan apel ataupun kadang-kadang telur rebus gitu, dan itu nggak jarang ganti sih. Kadang kalau buah pun gantinya antara pisang atau apel gitu. Terus kalau siang, karena kebetulan aku dapat fasilitas makan siang dari tempat aku kuliah, jadi aku sering kali milih makanan yang sayur-sayuran. Terus kalaupun daging, kalau misalnya dia kayak ayam goreng tuh aku nggak ambil. Jadi dan kadang di tempat aku kuliah pun itu menyediakan menu diet gitu, jadi benar-benar semuanya makan-makan rebusan, dan aku lebih sering makan itu sih. Terus kalau malam ini yang paling menantang sih. Jadi di malam hari itu aku cuman makan tumis-tumisan sayur dan tumis dada ayam gitu. Itu aku masak sendiri dan nggak pakai minyak sama sekali. Dan di malam hari itu aku nggak makan nasi. Jadi itu yang cukup sulit sih. Di malam hari itu aku nggak makan nasi sama sekali, jadi menahan laparnya cukup ekstra gitu. Dan kalaupun aku ngemil, itu ngemilnya kadang telur rebus, kadang ubi rebus gitu. Jadi nggak pernah ngemil, ataupun kadang fitbar dan sejenisnya sih. Tapi itu juga jarang karena kosnya lebih gede kan dibanding yang rebus-rebusan gitu. Dan kalau olahraga sendiri, jujur di bulan pertama aku diet itu aku nggak ada olahraga sama sekali. Jadi pure cuman di ngubah pola makan dan membuat restriction yang berdasarkan pengetahuan aku doang gitu. Terus kalau di bulan kedua aku mulai olahraga kardio, dan itu pun hanya ngikutin dari YouTube. Aku ngikutinnya itu YouTube, namanya Fitness Blender kalau nggak salah, nanti aku taruh linknya di bawah. Terus hasilnya di bulan pertama aku diet, jadi kan aku mulai diet itu di awal Maret gitu ya. Sebulan pertama pas aku nimbang itu aku turun sampai di 50 kilo, 49 sampai 50 gitu. Dan dari itu kayak seneng banget dong, terus jadi kayak semangat untuk mulai lanjutin dietnya gitu, benar-benar terpacu lah. Terus sampai lanjut di awal Mei itu aku nimbang, aku bisa turun sampai di 4,5, itu terendah yang aku ngitung. Dan setelah itu
waktu itu kebetulan aku ada kayak aktivitas di luar kampus gitu, kayak jalan-jalan, dan itu makannya kan nggak dibatasin sama sekali ya, kayak aku nggak bisa milih. Dan dari situ kayak aku udah nggak, setelah pulang dari kegiatan itu aku udah nggak kontrol lagi makan aku, cuman memang masih ngelanjutin olahraga. Nah, eh, dan itu sampai sebatas itu sih aku ngukur berat badan aku gitu. Nah, dari 2 bulan itu turun sampai 44,5, rasanya seneng banget dong, kayak for the first time in my life aku bisa diet dan bisa turun sampai sejauh itu. Cuman ini ada plot twistnya nih. Jadi setelah pulang dari kegiatan outdoor itu, aku benar-benar nggak kontrol makan lagi, karena setelah aku menyadari gitu ya, ternyata diet yang aku lakukan ini itu nggak sehat sama sekali gitu, benar-benar nggak sehat, dan nggak sehat untuk tubuh dan untuk mental juga ya. Karena kayak untuk kalori sendiri sebenarnya sih, meskipun aku nggak ngitung kalori, tapi kalau aku kira-kira sekarang ya, mungkin saat itu aku hanya makan 700 kalori sehari gitu. Dan itu bahaya banget, karena kalau sekarang pun aku hitung kalori yang dianjurkan sesuai kebutuhan tubuh, kalaupun mau turun berat badan itu di 1200, 1100 gitu. Dan kalau 700 kalori itu rendah banget jujur. Jadi untuk tubuh sebenarnya nggak bagus, dan efek sampingnya ada dan kelihatan gitu. Pertama, setelah 2 bulan diet itu aku benar-benar mengalami kerontokan rambut yang cukup parah banget gitu, dan berasa rambut aku jauh menipis. Terus yang kedua itu benar-benar saat itu pencernaan aku tuh benar-benar gak lancar, jadi kayak BAB itu bisa berapa hari sekali gitu, dan itu benar-benar menyengsarakan sih jujur, kayak berasa nggak enakan pasti perutnya gitu. Dan secara mental aku merasa tertekan banget, karena aku nggak netapin adanya cheating day, jadi aku benar-benar nggak ada cheating sama sekali di 2 bulan itu. Jadi secara mental aku rasa sih waktu itu kayak benar-benar merasa tertekan, karena kayak gimana sih, kayak awalnya kita boleh makan apa aja, terus tiba-tiba ini itu nggak bisa makan gitu kan. Meskipun saat itu sih seneng ya karena ngalamin turun berat badan, tapi di sisi lain juga ngerasa cukup sedih gitu. Nah, akhirnya saat setelah perjalanan keluar kampus itu, kayak setelah jalan-jalan, aku nggak bisa ngontrol makan lagi, jadinya tuh namanya binge eating. Nah, binge eating itu apa sih? Jadi binge eating itu kalau menurut artikelnya Halo Dokter, binge eating merupakan penyimpangan perilaku makan seseorang di mana orang tersebut makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit mengontrol jumlah makanan yang dimakan dan waktu makannya. Jadi waktu itu aku setelah perjalanan kampus, setelahnya aku benar-benar udah gak nimbang dan makan banyak banget, terutama saat malam sih, karena kebetulan waktu itu aku ngekos, dan aku ngekos sendiri, dan nggak ada yang ngeliat aku makan, jadi aku makan bener-bener sepuasnya. Terus ke minimarket tuh bisa belanja banyak banget untuk snack doang, dan roti yang biasanya aku nggak terlalu suka roti-roti yang manis gitu, tetap aku beli juga gitu. Dan itu jadi nggak sehat banget, meskipun di 2018 itu aku nggak langsung naik ke berat badan semula, tapi lama-lamaan di 2019 dan seterusnya tuh naik lagi gitu. Terus kesalahan yang kedua, mungkin karena aku nggak olahraga angkat beban juga, jadi aku cuma olahraga kardio. Jadi saat turun itu bener-bener masa ototku juga ikut turun gitu. Jadi kayak badannya nggak berasa, apa ya, kalau kita bilang mungkin bahasanya nggak kenceng gitu. Bener-bener istilahnya tuh, kalau istilah klinisnya mungkin bener-bener lembek badannya, nggak kering, bukan kurus yang kering gitu, nggak. Jadi kelihatan lah, maksudnya kurus orang yang karena nge-gym dan karena pola makan doang tuh ada perbedaannya gitu. Mungkin aku tampilin fotonya nanti hasilnya, di situ kalian bisa lihat jadi kayak sekurus apa saat itu gitu. Dan sampai orang-orang sekitar aku juga kayak khawatir kenapa bisa turunnya sebanyak itu gitu, kayak turunnya terlalu cepat gitu ya. Jadi setelah aku cerita tadi, sebenarnya pesan yang mau aku sampaikan di video ini adalah
eh, diet itu sebetulnya memang artinya kan pola makan gitu ya. Tapi kalau mau untuk penurunan berat badan sebenarnya emang nggak ada cara yang instan. Kalaupun ada, jatuhnya nggak sehat gitu. Ini setelah aku mempelajari dari sumber-sumber yang lebih terpercaya gitu ya, yang udah mempelajari secara medis gimana sih pola penurunan berat badan yang sehat gitu. Dan apakah sekarang aku masih ingin turun berat badan? Tentu saja, tentu pengen. Aku pengen kelihatan lebih fit, pengen lebih langsing dan berat badannya ideal gitu. Tapi untuk sekarang kayak aku nggak mau memaksakan diriku untuk harus turun dalam waktu berapa bulan gitu, harus turun sampai berapa kilo berat badannya. Tapi memang aku punya kriteria bentuk badan tertentu yang aku inginkan ya, tentu yang sesuai sama tinggi aku dan apa sih, body type aku gitu. Tapi aku sekarang lebih ke memberi waktu untuk badanku sendiri, pelan-pelan adjust ke pola makan yang lebih cocok sama aku, dimana aku tetap boleh makan nasi, boleh ngemil, tapi lebih ke menjaga jumlah yang aku konsumsi dan tetap mengontrol kalorinya gitu. Dan aku baca di bukunya Kak Yulia Balsum yang I Hate Diet, itu ada satu kalimat yang benar-benar kena gitu. Kalau kita memang mau turun berat badan, berikan tubuh itu waktu minimal 3 bulan untuk menyesuaikan pola makan kita yang baru gitu, dan untuk menunjukkan hasilnya. Jadi kalau aku sendiri sih ngasih waktu kayak ya setahun lah, karena aku punya pola makan yang bisa aku pakai seumur hidup. Artinya aku tetap happy ngejalaninnya, tapi juga aku sehat gitu. Jadi tujuan utamaku saat ini juga sehat gitu. Memang tetap pengen sih turun berat badan, tapi yang terpenting kesehatan kita ya, karena kesehatan fisik itu juga berpengaruh ke kesehatan mental. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga sharing aku tadi bisa memberikan manfaat dan tambahan informasi buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong!